Hai, balik lagi bersama gue Rara dan malam ini ada di segmen naratif. Sebelum kita bahas masuk ke dalam videonya, makasih banget nih buat kalian yang udah klik video ini. Dan kalian jangan lupa dong mampir ke Instagram, TikToknya Monogram Production. Oke, kita langsung bahas kasusnya. Kasus gila ini masih banget hangat jadi perbincangan oleh publik Indonesia, di mana seorang pemuda berusia 18 tahun tega membunuh 5 orang anggota keluarga. Publik juga geram nih akibat yang dilakukan dari pelaku tersebut. Ini benar-benar gila, karena pemuda 18 tahun ini tega membunuh 5 orang anggota keluarga sekaligus. Bahkan kita sendiri tuh bakalan bingung gimana caranya menelaah seorang pemuda bisa tega mengeksekusi 5 orang di waktu itu. Jadi kita langsung bahas aja ke dalam kronologinya ya. Bernama lengkap Junaidi, berusia 18 tahun, tinggal di daerah Kalimantan Timur, yang tega banget mengeksekusi 5 anggota keluarga yang notabene adalah tetangganya sendiri. Pada tanggal 6 Februari 2024, Polsek Babulu Laut, Kalimantan Timur mendapat satu laporan dari ketua RT, di mana sebenarnya ketua RT ini pun diberikan laporan oleh salah satu warganya nih. Nah ini nih, warganya adalah Junaidi. Jadi sesuai dari laporan si Junaidi tersebut, Bapak RT ini berbicara kepada Kapolres Bapak AKBP Supriyanto bahwa Junaidi ini bilang, salah satu warganya ini bilang, Junaidi, kalau misalkan Junaidi saat itu melihat beberapa orang, 10 orang bahkan 12 orang, dia bilang masuk ke dalam rumah Bapak korban. Nah, Bapak korban di sini bernama Bapak Waluyo. Junaidi ini melihat ada 10 sampai 12 orang masuk ke dalam rumah tersebut, dan di sana dia mendengar adanya terjadi keributan, bahkan adanya tindakan kejahatan. Nggak pikir lama lagi, polisi langsung menuju TKP, di mana laporan dari Bapak RT di rumah Bapak Waluyo. Dan benar saja setelah polisi sampai ke TKP tersebut, mereka menemukan 5 jasad korban dalam keadaan tragis mengenaskan tidak wajar. Dan 5 korban ini adalah: 1. Bapak Waluyo, 35 tahun, dan istrinya, Ibu Sri Winarsi, berusia 34 tahun, serta 3 anak-anaknya, yaitu ada RJ 15 tahun, VD 11 tahun, dan ZA 3 tahun. Polisi akhirnya langsung melakukan penyelidikan di TKP di rumah Bapak Waluyo, tapi di sini polisi malah curiga karena polisi mendapatkan beberapa bukti dan itu tidak sesuai dengan laporan Junaidi. Banyaknya kejanggalan-kejanggalan dari cerita Junaidi yang akhirnya Junaidi ditahan oleh pihak kepolisian. Mungkin di sana dia mengira kalau misalkan ya bisa mengelabui Pak Polisi kali ya. Tapi akhirnya Pak Polisi datang ke rumah Junaidi karena Pak Polisi ini curiga terhadap Junaidi. Dan akhirnya mereka langsung menuju ke rumah Junaidi, dan apa yang mereka temukan adalah Junaidi ternyata merendam baju, dan Pak Polisi di sana menemukan adanya rendaman baju bekas noda merah yang banyak banget di sana. Di situ Junaidi kicep, udah nggak berani lagi. Ya, udah otomatis dia adalah tersangka utama dari kejadian tersebut. Di sini tuh ada di mana proses terjadinya eksekusi terhadap 5 korban tersebut ya guys. Kita langsung bahas aja. Proses ini berjalan dengan cepat, di mana awalnya di tanggal 5 Februari 2024 malam, Junaidi saat itu sedang party ya, minum-minuman keras bersama teman-temannya, tapi pulangnya nggak terlalu malam nih, di jam setengah 12 malam. Nah di sana Junaidi langsung masuk ke dalam rumah, tapi nggak tahu nih ada otak atau ada setan apa yang menghampiri Junaidi. Otaknya belum sinkron, tapi udah berpikir ke arah malah mau mengeksekusi 5 anggota keluarga dari Bapak W. Jarak dari rumah Bapak Waluyo ke rumah Junaidi itu cuma 20 meter. Notabene tetangga ya, jadi depan-depanan nih sama Junaidi. Di sana ternyata mungkin karena Junaidi ini sudah
bertetangga lama dengan Bapak Waluyo, dia masuk ke dalam rumah Bapak Waluyo. Di sana dia menemukan ada 4 anggota keluarga Bapak Waluyo. Ada istri Pak Waluyo dan ketiga orang anaknya. Dia menunggu Bapak Waluyo pulang. Sebelum Bapak Waluyo pulang, dia mematikan semua area rumah dari Bapak Waluyo. Dimatiin tuh listriknya sama dia. Jadi semua keadaan gelap. Dan ternyata 4 keluarga yang ada di dalam rumah tersebut sedang dalam keadaan tertidur. Sebelum dia mengeksekusi semua anggota keluarga tersebut, dia mengambil parang di belakang rumah Bapak Waluyo. Gak lama setelah itu ternyata Bapak Waluyo pulang. Dia mendengar langkah kaki Bapak Waluyo mau masuk ke dalam rumah. Bapak Waluyo masuk ke dalam rumah dan langsunglah terjadi eksekusi pertama kepada Bapak Waluyo. Parang yang dia pegang langsung dia gunakan untuk mengeksekusi Bapak Waluyo. Dari situ Ibu Sri, istri dari Bapak Waluyo, bangun karena adanya mendengar keributan di dalam rumahnya. Setelah Ibu Sri bangun, Junaidi langsung mengeksekusi juga Ibu Sri. Setelah keduanya sudah dieksekusi oleh Junaidi, ada lagi nih yang dia eksekusi, yaitu kedua anaknya dari Bapak Waluyo. Anak kedua dan anak ketiga dari Bapak Waluyo. Setelah mengeksekusi 4 anggota keluarga, yang terakhir dia mengeksekusi RJ, anak pertama dari Bapak Waluyo, yang berbeda kamar. Setelah dieksekusi semuanya, Junaidi balik lagi nih ke jasa Bapak Waluyo dan Ibu Sri, memastikan apakah mereka sudah meninggal dunia. Setelah itu dia kembali lagi ke kamar RJ untuk melakukan pelecehan terhadap RJ. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika dia sudah melecehkan jasad dari RJ, anak pertama yang berusia 16 tahun, dia tega melecehkan juga jasad dari istri Bapak Waluyo. Setelah melakukan semuanya, dia mengambil barang-barang yang ada di rumah Bapak Waluyo nih. Kemudian dia pulang membawa parang yang sudah dia gunakan sebagai eksekusi tersebut. Dia membersihkan parangnya di rumah dan dia merendam baju yang dia gunakan saat eksekusi di sana. Itu yang ditemukan oleh Bapak polisi. Jadi gini guys, ternyata motif dari pembunuhannya tersebut itu ada 2 motif, di mana keluarga dari Bapak Waluyo dan keluarga dari Junaidi ini sering banget cekcok, cuman karena masalah ayam. Jadi ya suka ngadu ayam dan ya ayamnya hilang atau bagaimana, ini kita nggak tahu nih beritanya. Pokoknya masalahnya tentang ayam. Terus ternyata kenapa dia tega juga menghabisi nyawa anak-anaknya dari Bapak Waluyo? RJ ini, anak pertama dari Bapak Waluyo, mempunyai hubungan dekat dengan Junaidi, yaitu dulu menjadi pacarnya dari Junaidi. Tetapi mereka ini tidak direstui oleh kedua orang tuanya, dan akhirnya mungkin dari situ Junaidi sakit hati. Dan dibalik itu RJ pun mempunyai kekasih baru yang akhirnya membuat si Junaidi cemburu. Jadi ada 2 motif di mana emang keluarganya sering berantem, dan yang kedua ya sakit hati dari Junaidi terhadap pribadinya RJ, juga sakit hati karena tidak diterima dan tidak direstui. Akhirnya proses otopsi berjalan di 6 Februari 2024 dan ternyata 5 jasad dari Bapak Waluyo, istri, dan ketiga orang anaknya dikuburkan secara bersama-sama atau di dalam satu liang lahat. Dan karena ulah yang benar-benar bikin gila ini, dia telah mengeksekusi 5 anggota keluarga. Junaidi ini dikenakan atau dijerat pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, Jungto pasal 60 ayat 3 Jungto pasal 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Dan setelah itu di tanggal 7 Februari 2024 polisi langsung melakukan rekonstruksi di mana ada 56 reka adegan yang diperagakan langsung oleh tersangka Junaidi. Dalam proses rekonstruksi ulang ini banyak banget warga yang menyaksikan langsung
proses dari rekonstruksi tersebut. Sebelum gua tutup videonya untuk malam hari ini, gua dan tim Monogram Production berbelasungkawa atas meninggalnya keluarga dari Bapak almarhum Bapak Waluyo. Semoga semua keluarganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Junaidi ini harus benar-benar dihukum mati kalau menurut gua ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian yang dilakukan oleh Junaidi ini, bahwa hati-hati untuk membuat orang lain sakit hati. Kita nggak tahu nih level kegilaan orang ini sampai mana, bisa sampai mengeksekusi sebegitu parahnya. Jadi buat kalian hati-hati ya guys. Oke, gue bener-bener tutup video untuk malam hari ini. Gue Rara dari Monogram, cabut.